Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini melanjutkan kembali pengajian kitab Bulughul Maram kita yang pada pekan yang lalu sempat terhenti karena hujan yang deras di sebagian wilayah banjir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan hadis yang ke-25 di dalam bab sifatis shalah. Hadis yang ke-25 dari bab sifatis shalah ini adalah hadis yang menerangkan tentang bacaan i'tidal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. I'tidal itu adalah berdiri bangkit dari ruku. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis ini. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di dalam bab ini, di dalam bab sifatis shalah, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika mengangkat kepalanya ketika bangkit dari ruku', beliau mengangkat kepalanya untuk bangkit dari ruku'. Beliau mengatakan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengucapkan di dalam berdirinya tersebut, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Allahumma ini adalah nida atau panggilan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma, maknanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan kami, laka alhamdu, milik engkaulah segala puji. Alhamdu itu di sini diungkapkan dengan alif lam. Nah, dan hamdun itu dalam bahasa Arab dikenal dengan nama ismul jinsi. Ismul jinsi itu nama jenis yang mencakup banyak hal. Jadi pujian itu kan ada banyak bentuknya nanti. Sanjungan itu ada banyak bentuknya. Seluruh pujian dan sanjungan itu milik Allah. Nah, kalau diungkapkan dengan alif lam kemudian bertemu dengan hamdun, alhamdu, ismul jinsi ini dia bermakna menyeluruh. Nah, dalam kajian usul fikih ini yang disebut dengan sighatul am. Salah satu dari format bahasa yang menunjukkan makna umum yang mencakup keseluruhan. Jadi makanya kalau jamaah sekalian lihat terjemahan surah Al-Fatihah di terjemahan Kemenak ataupun yang lainnya, ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu diterjemahkan segala puji. Segalanya itu asalnya dari mana? Sementara hamdun itu artinya pujian, tetapi diterjemahkan segala puji. Kata-kata segala itu dari mana kita ngambilnya? Ngambilnya itu dari alif lamnya itu, alhamdu. Jadi ketika diungkapkan alhamdu, ini maknanya segala puji. Kalau diungkapkan al-insan, seluruh manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam
kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan melakukan amal-amal soleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasehati dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dengan kesabaran. Nah ini redaksi-redaksi yang demikian, format-format bahasa yang demikian menunjukkan keumuman. Ini kalau di dalam kajian usul fikih masuk pada bab pembahasan al-am dan khas. Jadi dalil-dalil yang sifatnya itu berlaku umum dan dalil-dalil yang sifatnya itu berlaku khusus. Nah, ungkapan Nabi di dalam zikir i'tidal ini menunjukkan penghambaan kita kepada Allah dengan mengikrarkan bahwasanya segala puji itu milik Allah Azza wa Jalla. Jika demikian, makhluk itu tidak berhak untuk dipuji. Makhluk itu tidak berhak untuk disanjung. Maka apabila satu pujian atau sanjungan dialamatkan kepada makhluk, atau kita mendapatkan pujian dan sanjungan, hendaknya kita mengungkapkan alhamdulillah dengan mengembalikan bahwasanya pujian itu milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik kita. Adapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita tidak lain adalah nikmat dan amanat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, yang Rasulullah ucapkan lakal hamdu, engkaulah pemilik segala pujian itu, mil as-samawat, sepenuh langit. Kalau pujian itu bisa dilihat sebagai ciptaan gitu, tentunya ciptaan Allah berupa langit itu akan penuh gitu. Tetapi hamdun ini adalah pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa melihatnya dalam bentuk makhluk gitu. Ya, lau kana khalqan, andai kata dia itu makhluk, maka akan memenuhi seisi langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak atas segala pujian yang banyaknya itu seisi langit. Wal ardi, dan juga banyaknya seisi bumi, mil as-samawati wal ard. Segala puji bagi engkau itu milik engkau ya Allah Azza wa Jal, sepenuh langit dan sepenuh bumi itu milik engkau. Dan pun kalaupun ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih besar daripada langit dan bumi yang bisa menampung pujian, itu semua masih milik engkau. Tidak ada satupun yang tersisa bagi makhluknya untuk mendapatkan pujian. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ditutup dengan ucapan Nabi wa mil ama syi'ta, dan sepenuh dari apa yang engkau kehendaki. Langit dan bumi ini adalah yang kami ketahui dari makhluk engkau yang paling luas. Kalau engkau lebih berkehendak lagi, engkau berkehendak melebihi dari langit dan bumi sekalipun ada pujian gitu, itu semua milik engkau ya Allah. Wa mil ama syi'ta min syai'in, dari segala sesuatu, ba'du, setelahnya. Artinya kalaupun engkau itu berkehendak untuk menciptakan yang lebih luas daripada langit dan bumi sesuai dengan kehendak engkau Azza wa Jal, maka semua pujian itu juga milik engkau. Ahla thana'i wal majdi, engkau ya Allah adalah ahlun, yang lebih berhak terhadap as-sana wal majd. As-sana wal majd itu sanjungan dan pujian. Jadi makna lain atau ungkapan lain dari pujian. Engkau yang berhak atas semua itu. Sementara kami sebagai hamba, sebagai makhluk yang menghambakan dirinya kepada engkau, ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba adalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Dan kemudian di sini Nabi mengatakan wa kulluna laka 'abdun. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun.
ucapan yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba, dan kita semua ini, kami semua adalah hamba kepada Engkau ya Allah, hamba milik Engkau. Wa kulluna laka abdun. Laka itu kepemilikan. Jadi kita hamba yang menjadi milik Allah Azza wa Jal. Yang paling berhak untuk kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, dari apa yang Engkau berikan, yang Engkau anugerahkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada pula yang bisa memberikan kepada siapapun jika Engkau itu telah mencegahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah kalau Engkau sudah memberikan, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau Engkau sudah menghalangi, mencegah itu terjadi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan siapapun yang memiliki al-jadd. Al-jadd itu maknanya dalam hadis ini adalah al-ghina. Al-ghina itu kekayaan, kekuasaan, segala apa yang dimiliki dari fasilitas duniawi ini disebut dengan al-jaddu. Maknanya dalam bahasa itu terkadang dimaknai al-azamah. Azamah itu kebesaran, keagungan. Kemudian al-ghina itu adalah kekayaan atau fasilitas yang luas. Siapapun yang memiliki kekayaan, fasilitas, itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al-jaddu. Kekayaan tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun di hadapan Engkau ya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala, adik-adik di belakang harap tenang ya. Adik-adik di belakang, sini sedang ada pengajian, jadi silahkan beribadah dengan tenang, tidak gaduh, karena jamaah di sini mendengarkan pengajian. Jazakallahu khairan. Sampai mana tadi? Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Orang yang memiliki ghina, kekayaan, fasilitas hidup, itu tidak akan bermanfaat apa yang dia milikinya itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi contoh dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan harta melimpah. Dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Ingin menikmati makanan yang disajikan oleh chef yang ternama gitu kan. Seafood. Tapi ternyata usianya itu sudah menjadikan dirinya kalau masuk makanan laut kolesterolnya naik gitu. Tidak bisa dia menikmati itu. Bisa dia beli. Bisa dia bayar chef yang mahal sajikan ini. Sekalinya ketika disantap gitu kan, ternyata tubuhnya ini sudah tidak bisa lagi menikmati makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya. Dicabut kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sahabat itu, alhamdulillah ini jadi renungan saya pribadi juga, mengatakan dulu waktu masih belum punya duit, mau beli apa-apa cuma bisa kepengen aja. Sekarang sudah punya duit, bisa beli ini, baru makan sedikit asam urat kolesterolnya naik gitu kan. Nah ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di dunia ini ada batasannya. Dulu ketika masih muda, pandangan ini bisa terang. Ketika sudah semakin berusia, sudah mulai kabur apa yang dilihat ini. Berarti kenikmatan untuk melihat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ini perlahan mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya atau hikmahnya apa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Ini sejatinya isyarat gitu loh. Kamu gak lama lagi di dunia ini gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala gak langsung cabut. Ini rahmatnya Allah kepada kita, nikmat itu gak langsung dicabut, blek dihilangkan, enggak gitu kan. Diingatkan dikit-dikit.
Ini kenikmatan melihatmu sudah aku kurangi. Kamu yang dulunya diberikan penglihatan yang baik, sudah berapa banyak penglihatanmu itu digunakan untuk baca Quran. Sekarang akan mulai dikurangi kalau kamu nggak rajin-rajin baca Quran, nanti pada saatnya hilang semua kenikmatan penglihatanmu itu dan kamu tidak bisa lagi baca Quran gitu. Dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan untuk melangkah tegap. Berjalan kemanapun yang ia sukai, ke tempat manapun yang ia inginkan, Allah masih bisa kasih kesempatan. Nah, kaki yang sehat itu Anda langkahkan. Seberapa sering Anda langkahkan ke rumah Allah Azza wa Jalla gitu. Nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala kasih cabut sedikit kenikmatan untuk bisa berjalan itu, kecucuk beling kayak apa gitu kan, pincang sebelah nanti anunya. Itu baru Allah Subhanahu wa taala ambil kenikmatan itu sedikit. Wal iyadzubillah kalau Allah jadikan stroke. Jadi sebelah aja yang hidup. Artinya kesempatan untuk bisa rajin lagi untuk menuju ke rumah Allah akan semakin berkurang. Nah, sebelum itu terjadi, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seberapa banyaknya sudah kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, ini makna dari ungkapan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya kenikmatan apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu di hadapan Allah ketika Allah berkehendak tidak akan bermanfaat sama sekali jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki adanya manfaat tersebut, meskipun itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ingat indikator hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ini seringkali saya sampaikan di majelis-majelis yang lain. Indikator seorang hamba itu bersyukur adalah manakala kenikmatan yang Allah anugerahkan itu ia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin giat hamba tersebut untuk beramal soleh atas kenikmatan yang Allah berikan, maka semakin bersyukurlah hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan justru malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah indikator semakin kufurnya hamba tersebut kepada Allah. Semakin mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dinamakan dengan kufur nikmat. Dari mana kita dapati ini? Kita dapati dari doanya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan Nabi Sulaiman itu ketika berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, ilhamkanlah kepada diriku agar senantiasa bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan agar aku senantiasa bisa beramal soleh. Nah, ketika Nabi Sulaiman minta untuk bisa bersyukur, kenapa Nabi Sulaiman minta kepada Allah untuk beramal soleh? Maka kesimpulan yang kita ambil dari doa ini, amal soleh dan bersyukur ini berbanding lurus. Semakin beramal soleh, semakin menandakan hamba tersebut itu bersyukur. Dan ini kita lihat pula pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat malam, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattarat qadamah, sampai kakinya itu terpecah belah. Saking lamanya berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam.
Nah, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, lima sana'ta hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau melakukan hal yang demikian wahai Rasulullah? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa engkau itu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menyenangi diriku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, maksudnya apa di sini? Giatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat malam sampai tidak peduli ternyata kakinya itu bengkak dan pecah itu tidak lain adalah menunjukkan kesungguhan beliau untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesungguhan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah indikator seorang hamba yang bersyukur. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tidak ada dosa lagi. Kalau beliau melakukan kesalahan, langsung Allah luruskan. Allah tegur Nabi Muhammad ketika terjadi kekeliruan dalam apa yang beliau lakukan. Artinya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sehingga Nabi tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Tidak terjerumus kepada dosa. Dan telah diampuni bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosa tersebut. Maka sebagai bentuk kesyukuran adalah kesungguhan beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, salah satunya dilakukan dengan salat malam itu. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, faidah yang kita dapati dari doa yang mulia ini yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tidal, yaitu ketika bangkit dari ruku. Apa hukumnya mengucapkan doa ini? Hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak sampai pada wajib, akan tetapi seorang hamba yang tidak mengucapkannya maka telah kehilangan faedah yang besar. Karena doa ini adalah ikrar penghambaan dan tauhid uluhiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar betapa kecilnya hamba ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian mengikrarkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang sudah kita baca kemarin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dari ruku, qama qiyaman tawilan la nahwan min ruku'ihi. Hampir sama panjangnya berdirinya Nabi itu dengan rukuknya. Dan rukuknya Nabi hampir sama panjangnya dengan qiyam atau berdirinya ketika beliau membaca surah di dalam sholat. Nah, ini sifat sholat tahajudnya Nabi sudah kita baca dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, bahwasanya Nabi itu membaca 3 surah di dalam satu rakaat, surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan kemudian Ali Imran. Itu yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat Nabi ruku, panjangnya itu hampir sama ketika Nabi menghabiskan membaca 3 surah tersebut. Dan kemudian ketika bangkit dari ruku, ini juga lamanya hampir sama dengan ketika beliau itu ruku. Artinya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ruku dan pada saat i'tidal atau bangkit dari ruku ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ucapan yang terekam oleh sahabat, didapati lafadznya atau redaksinya adalah ucapan ini, yang kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sementara Hudzaifah ibnul Yaman kemarin tidak mendapati apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat i'tidal. Beliau hanya mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdirinya dalam waktu yang lama. Nah, yang paling
mendekati makna dari berdirinya lama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat tersebut. Yang nanti insya Allah perkara berdoa ketika i'tidal atau bangkit dari ruku ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita sampai pada hadis kunut yang nanti akan mengerucut kepada pembahasan tentang kunut subuh yang diperselisihkan oleh para ulama dari sejak dulu sampai kemudian saat ini, yang mana kami mengambil pandangan secara singkat. Yang kami ambil pandangan adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah itu berpendapat in qanata fahasan, yang memilih untuk kunut itu baik, jika dia tidak memilih untuk kunut juga adalah baik. Artinya dalam hal ini i'tidal atau saat ketika seorang hamba itu bangkit dari ruku itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bagi yang mau menggunakan waktu tersebut untuk kunut, ini adalah baik. Apabila meninggalkan hal tersebut untuk kunut, ini juga baik. Nah, kunut yang dimaksud adalah berdoa dengan mengangkat tangan dan diaminkan oleh makmum yang di belakang pada saat sholat berjamaah. Jika tidak, gitu, ketika imam itu berdoa sendiri pada saat i'tidal ini dengan tidak mengangkat tangan untuk menuntut makmum di belakang mengaminkan, ini juga adalah baik. Jadi sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam sholat malamnya ini, Nabi kan berdoanya sendiri. Hudzaifah ibnul Yaman yang di belakang ketika bermakmum itu tidak mendengar doanya ketika i'tidal gimana gitu kan. Nah, ketika imam nanti hendak menggunakan waktu tersebut untuk berdoa dengan diminta diaminkan oleh makmum di belakang, ini juga diperbolehkan yang demikian ini. Hendaknya tidak dijadikan sebagai alasan untuk berpecah belah antar muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nah, sebagai faidah nanti insya Allah akan lebih lanjut lagi ketika kita membahas tentang kunut subuh. Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah itu di dalam kitab beliau Asy-Syarh al-Mumti' menukilkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah bahwasanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika beliau itu bermakmum di belakang seorang imam yang berkunut di saat sholat subuh, beliau ikut mengaminkan. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal ikut mengaminkan karena dahulu para fuqaha yang berpandangan bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah untuk dilakukan, mustahab untuk dilakukan adalah para fuqaha di Mekah. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam perjalanan rihlah talabil ilminya itu beliau berkunjung ke berbagai negeri di mana para ulama itu berada. Salah satunya adalah di Mekah. Artinya ketika beliau berada di Mekah, beliau itu mengaminkan kunut yang dibaca oleh imam yang memimpin sholat di Mekah. Demikian pula di Madinah, para fuqaha Madinah menganggap berpandangan bahwasanya kunut di sholat subuh itu mustahab untuk dilakukan. Nah, akan tetapi perbedaannya dengan para fuqaha di Mekah, fuqaha di Madinah itu berpendapat bahwasanya kunut itu dilakukan sebelum subuh, sebelum ruku, di sholat subuh sebelum ruku. Jadi selesai membaca surah baru kemudian kunut, baru setelah itu ruku dan kemudian i'tidal, tidak kunut. Ini yang dilakukan oleh para fuqaha di Madinah dan ini yang diambil oleh mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Artinya pada perjalanan rihlah talabil ilminya Imam Ahmad bin Hanbal ini gitu, pada saat beliau di belakang imam yang berkunut, beliau ikut kunut. Nah, yang diambil nasihatnya oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarh al-Mumti' ini,
Maka lihatlah contoh seorang imam yang mengetahui tujuan untuk ukhuwah Islamiyah atau bersaudara ini bagaimana bersikap pada saat berbeda pendapat. Imam Ahmad ibn Hambal sendiri pendapatnya itu adalah kunut subuh itu tidak sunnah. Jadi dalam kitab-kitab fikihnya madhab Hambali itu tidak disunnahkan untuk kunut subuh. Jadi beliau setelah bangkit dari ruku, ya sudah membaca doa ini dengan tidak mengangkat tangan dan diaminkan makmum, tidak demikian. Hanya membaca Rabbana walakal hamdu atau doa yang warid yang ada dari Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri ini tanpa mengangkat tangan dan tanpa diaminkan oleh makmum. Demikian yang dilakukan di dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Nah, akan tetapi ketika beliau pada posisi sebagai makmum, beliau ikut mengaminkan. Ini ada contoh teladan dari para ulama dahulu bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah yang khilafiyah ijtihadiyah ini. Nah, maka antum akan dapati dalam hal-hal yang saya sampaikan di majelis-majelis ilmu yang diamanahkan kepada saya, kalau saya mendapati suatu permasalahan itu masih ada khilaf di kalangan para ulama, saya memilih yang saya pandang kuat dalilnya dengan tidak memaksakan kepada para jamaah untuk ikut pendapat saya, enggak gitu. Saya masih menghargai dan mentolerir siapapun kaum muslimin yang mungkin memilih pendapat yang lain yang sekiranya dilihat dalilnya itu lebih kuat. Nah, ini diantara yang saya tempuh dalam menyampaikan amanah ilmu ini. Selalu ketika saya pilih suatu pendapat, kalau ada perbedaan pendapat, saya sampaikan ulama lain yang berpendapat berbeda ini. Dengan tujuan apa? Kalau nanti ada di antara para jamaah sekalian atau kaum muslimin lebih memilih pendapat yang lain, maka yang demikian ini tidak menjadikan polemik perbedaan pendapat yang berujung kepada perpecahan di tengah-tengah umat. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi kan permasalahan ketika makmum dia di belakang imam. Nah, sekarang bagaimana ketika imam yang dia berpendapat kunut subuh tidak sunnah gitu loh, tapi diminta untuk mengimami di tengah-tengah komunitas masyarakat yang berkunut. Apakah dia berkunut juga? Ini faidah saya dapatkan dari fatwanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tapi bukan di dalam kitab-kitab beliau yang masyhur, tetapi dalam beberapa risalah beliau yang dikirimkan tentang pandangan-pandangan beliau terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat. Nah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab sendiri gitu kan, yang orang-orang mengatakan Wahabi. Ini loh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri gitu. Berpandangan bahwasanya ketika imam dia berpendapat bahwasanya kunut subuh tidak sunnah, tetapi dia diamanahi untuk memimpin satu komunitas yang memandang bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah, dia pimpin itu kunut subuh itu gitu loh. Dia pimpin kunut subuh. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada asumsi anggapan bahwasanya dakwah sunnah itu semengerikan itu, insya Allah enggak gitu loh. Enggak semengerikan yang dianggap oleh sebagian orang bahwasanya terlalu kaku, terlalu saklek. Para a'immatus salaf yang mendakwahkan dakwah salaf ini tidak sesaklek yang bahasa saya enggak tahu, saya yang lebih santun daripada saklek itu apa? Tidak sekaku dan sesaklek yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka yang mengerti tentang fikih perbandingan itu justru kemudian memberikan toleransi dan keluasan dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu masih khilafiyah ijtihadiyah ini.
Nah, demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkara bacaan yang dibaca oleh seorang yang sholat ketika dia bangkit dari ruku. Adapun hadis selanjutnya, hadis yang ke 26, mudah-mudahan masih ada sisa waktu sedikit. Hadis yang ke-26 adalah hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang anggota sujud yang 7. Di mana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda." Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud ala sab'ati a'zumin, di atas 7 anggota badan. A'zum itu secara bahasanya itu dimaknai atau diterjemahkan tulang. 7 anggota tubuh yang ada tulangnya. Apa saja 7 anggota tubuh itu? Yang pertama, alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Rasulullah mengatakan yang pertama adalah jabhah, dan kemudian beliau menunjuk ke arah hidung. Nah, ini rukun sujud yang pertama, yaitu jabhah yang diikuti oleh hidung. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah hidung wajib ngikut kepada jabhah. Jabhah ini kening ini. Apakah wajib untuk ikut, atau ketika hanya kening saja yang menyentuh sementara hidungnya itu tidak, apakah sah sujudnya? Allahu ta'ala a'lam, masih sah sujudnya. Karena asalnya itu adalah jabhah yang wajib, sedangkan hidung ini mengikut. Jadi kalau antum menempatkan keseluruhan kening antum pada saat sujud, itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, hidung mesti ikut gitu loh. Kecuali kalau antum nanti sujudnya itu hanya menempatkan sebagian dari kening, baru hidung kemudian terangkat, dan ini sujudnya masih sah. Kenapa? Karena kening masih menyentuh tempat sujud gitu. Jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya, sampai kemudian ketika seorang yang hidungnya itu tidak mancung sekalipun gitu, kalau dia sujud dengan menempatkan keningnya ini keseluruhan di tempat sujud, itu insya Allah hidungnya masih ikut gitu loh. Hidungnya masih ikut, dan ini wajhul akmal atau sifat yang paling sempurna pada saat sujud. Oleh sebab itu di dalam doa sujud tilawah, Nabi Muhammad itu menyebutkan apa di dalam doanya itu? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah bersujud wajahku. Jadi bersujud wajah itu gimana jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Mata tuh apa ikut nempel gitu kan? Pipi apa ikut nempel? Ini kan wajah juga ini. Gitu kan? Sajada wajhi, diungkapkan dalam doanya itu apa? Telah bersujud wajahku. Nah, apa semua wajah gitu kan? Tentunya tidak, sebagian dari wajah. Apa itu dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Abbas ini? Yang utama adalah jabhah. Nanti yang lainnya itu mengikut, seperti hidung ini mengikut dalam sujud tersebut. Nah, kemudian ini baru satu anggota yang diperintahkan untuk menjadi sandaran pada saat sujud. Kemudian yang kedua, wal yadaini, kedua tangan, yaitu kedua telapak ini yang menjadi apa? Yang menjadi tumpuan. Maka jabhah ditambah kedua telapak ini sudah 3. Kemudian Nabi mengatakan warrukbataini, dan kemudian kedua lutut. Maka ditambah 2 lagi, 3 tambah 2 sudah 5, masih kurang 2 lagi. Yang 2 lagi apa terakhir? Wa atrafi al-qadamaini, dan ujung dari kaki. Jadi jari-jari kaki, ujung kaki, atraf
itu yang menempel di tempat sujud dihadapkan ke kiblat. Dalam hadis Abu Humaid kemarin dan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan wastaqbala bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Rasulullah menghadapkan jari-jarinya itu mengarah ke hadapan kiblat gitu. Jadi jari kakinya itu ditekuk dan dihadapkan ke arah kiblat. Ini 7 anggota sujud yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya muttafaqun alaih. Tersisa 2 menit lagi. Ada beberapa sejatinya ada beberapa permasalahan tentang sujud ini, tapi insya Allah di penghujung waktu yang sedikit ini, sisa 1 menit saya sampaikan, mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya untuk kening ini nggak boleh ada penghalang, tidak sah sujudnya kalau keningnya ini ada penghalang gitu loh. Sehingga pada saat sujud hendaknya dibuka seperti ini sehingga kening ini menyentuh tempat sujud. Yang demikian ini adalah pandangan dari 3 madhab. Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini dinukilkan diantaranya oleh Al-Alamah Al-Imrani, Al-Imam Al-Imrani dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhabil Imam Syafi'i, syarah terhadap kitab Al-Muhadzabnya Al-Imam Asy-Syirazi. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat ada penghalang di sini, tetap sah sujudnya. Tetap sah sujudnya. Nah, yang demikian ini Allahu taala a'lam, yang saya pandang dasar dalil dari pendapat bahwasanya tidak boleh ada penghalang gitu kan, antara antara kening dengan tempat sujud. Yang saya lihat dasar dalilnya tersebut tidak kuat untuk dijadikan argumen yang menyatakan bahwasanya tidak sah sujud kalau ada ada penghalangnya antara kening dengan tempat sujudnya ini. Nah, di antara yang bisa kita lihat kenapa kok tidak kuat dalilnya, maka kita lihat hadis Abdullah ibnu Abbas ini tadi. Yang diperintahkan untuk sujud di atasnya itu adalah 7 anggota. 7 anggota ini apakah kedudukannya sama atau berbeda dengan kening? Kalau dikatakan sama gitu kan, dan kening diberlakukan aturan harus nyentuh tanpa adanya penghalang, harusnya diberlakukan juga kepada 7 anggota yang lain. Kalau demikian lutut antum tuh harus dibolongin tuh. Gitu loh. Supaya bisa nyentuh gitu kan. Dan lutut bukan aurat. Sudah kita bahas kemarin. Lutut bukan aurat. Yang aurat adalah yang di atas lutut. Dan yang di atas lutut itu statusnya sebagai aurat juga masih terdapat khilaf di kalangan para ulama. Paha itu aurat atau tidak. Jadi demikian. Nah, adapun yang dijadikan dalil itu kan sebagai persyaratan bahwasanya tidak boleh ada penghalang ya antara kening dengan tempat sujud berupa pakaian yang dipakai oleh seseorang. Ini adalah hadis Rifa'ah ibn Rafi' yang menceritakan tentang seorang yang sholatnya itu buruk. Hadisul al-musi' sholatah. Hadisul musi' sholatah kemarin sudah saya sampaikan, ada 2 sahabat yang meriwayatkan, yaitu Abu Hurairah, yang satunya lagi Rifa'ah ibn Rafi'. Nah, dalam versi riwayatnya Rifa'ah ibn Rafi', Nabi SAW mengatakan summa yasjud hatta yumakkina jabhatahu gitu. Kemudian hendaknya dia bersujud sampai dia menempatkan keningnya itu minal ardi, di atas tanah. Kata Nabi SAW demikian di dalam hadis Rifa'ah ibn Rafi'. Hadis Rifa'ah ibn Rafi' ini menceritakan yang kemarin itu. Sahabat Nabi datang, kemudian salam,
dijawab salamnya sama Nabi, suruh balik lagi, sholatmu nggak diterima gitu loh. Sehingga semua penjelasan Nabi dalam hadis tersebut menunjukkan inilah kadar minimal sahnya seseorang. Nah, ketika redaksi hadis tersebut mengatakan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu menempatkan keningmu itu di atas, benar-benar menempatkan keningmu di atas tanah, kata Nabi SAW. Apakah dipahami tidak boleh ada penghalang gitu kan antara kening ini dengan tanah? Nah, jika itu yang dipahami, lantas bagaimana dengan alas sujud yang dia bukan tanah? Maka dijawab oleh jumhur ulama tadi, kalau dia alas sujud maka dia adalah bagian dari tempat sujud. Yang tidak boleh menghalangi itu adalah kalau halangan itu berupa pakaian kita, entah kopiah yang dipakai atau kemudian selendang yang diselendangkan yang dia menyentuh tubuh kita, ini tidak boleh untuk menghalangi. Ini yang dipegang oleh madhab Malik dan madhab Syafi'i serta madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Namun yang saya pandang istidlal atau argumentasinya ini tidak cukup kuat untuk menyatakan sah atau tidaknya sujud seseorang, dan dalam perkara ini saya lebih berpihak memandang bahwasanya madhabnya Imam Abu Hanifah itu yang lebih kuat secara istidlalnya. Allahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin nanti silahkan mengikuti yang mana. Kalau mau ikuti yang saya pilih juga alhamdulillah silahkan. Jika tidak, saya juga nggak marah gitu. Jadi seperti itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.